Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan. Walaupun sampai sekarang kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi kita harus tetap bersyukur karena setidaknya kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun dengan cara jarak jauh ya, dengan menggunakan media dan di rumah saja. Maka untuk mempermudah kalian dalam proses pembelajaran, saya unggah video pembelajaran ini dengan harapan kalian dapat mengikuti setiap materi seperti layaknya kalian belajar di sekolah. Oleh sebab itu, simak video ini dengan baik, dan jangan lupa untuk siapkan catatan serta alat tulis agar kalian dapat mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan dalam video pembelajaran ini. Dan selamat belajar! Oke anak-anak, dari materi sebelumnya tentunya kalian sudah memahami pengertian dan apa itu perbankan. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang lembaga keuangan. Sebelum kita memasuki ke inti materi, tentunya kalian sudah memiliki bayangan apa itu lembaga keuangan. Dan tidak jarang dari kalian yang membayangkan tentang lembaga keuangan yaitu berupa bank. Benar kan? Jadi, memang kebanyakan lembaga keuangan itu yang dapat ditemui adalah bank. Namun, tidak hanya bank. Jadi, lembaga keuangan terdiri dari dua macam. Ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan bukan bank. Namun, karena waktu video yang terbatas, jadi kita akan bagi beberapa segmen. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas dulu tentang lembaga keuangan bank. Dan pembelajaran berikutnya kita baru bahas mengenai lembaga keuangan bukan bank. Oke, kita masuk ke lembaga keuangan bank. Untuk bank sendiri, pasti kalian sudah memiliki bayangan singkat apa itu bank. Dan pasti kalian memikirkan tentang bank adalah tempat orang-orang menabung. Bank adalah tempat orang-orang menyimpan uangnya agar lebih baik daripada menyimpannya sendiri, yang memiliki resiko lebih besar. Tentu pengertian singkat itu kalian benar. Tapi ada yang lebih spesifik lagi mengenai lembaga keuangan bank. Jadi, sebelum kita mempelajari lebih jauh, pastinya kalian sudah pernah masuk atau sudah sering memasuki ke dalam gedung bank yang dimana di dalam sana ada banyak kegiatan yang orang-orang lakukan. Tentunya bukan hanya sekedar menabung, tapi ada berbagai macam hal lainnya yang mereka kerjakan. Oke, sebelum kita memasuki ke dalam inti materi yaitu lembaga keuangan bank, sebelumnya kita akan memahami dulu tentang apa itu lembaga keuangan. Jadi, lembaga keuangan itu adalah suatu badan usaha yang menyimpulkan suatu aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar prosentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Jadi, itu pengertian singkat dari lembaga keuangan secara umum. Dan selanjutnya, oke anak-anak, jadi lembaga keuangan itu sendiri sebenarnya sudah diatur dalam peraturan undang-undang dan sudah berganti sebanyak 2 kali hingga saat ini. Jadi, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dan kemudian ada pula diatur dalam SK Kementerian Keuangan RI nomor 792 tahun 1990
yang di dalamnya berisi bahwa lembaga keuangan merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan, yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang paling utama adalah memberikan biaya investasi pembangunan. Seperti itu kurang lebih. Oke, dalam peranannya, lembaga keuangan tersebut juga memiliki fungsi, dan fungsinya ini ada 6. Jadi diantaranya adalah yang pertama, melancarkan pertukaran produk atau barang dan jasa dengan memakai uang dan instrumen kredit. Kemudian yang kedua, ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Jadi bank itu menyimpan dana, kemudian bank itu kembali menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang lain yang lebih membutuhkan. Oke, yang ketiga, bank juga memberikan pengetahuan dan informasi. Tentunya dalam informasi perbankan ataupun keuangan. Kemudian yang keempat, memberikan suatu jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Kemudian, fungsi yang kelima, ada menciptakan dan memberikan likuiditas. Dan kemudian yang terakhir dari fungsi lembaga keuangan ialah lembaga keuangan berfungsi sebagai transmutasi kekayaan atau pemindahan aset. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis lembaga keuangan. Di sini yang tadinya kalian berpikiran bahwa lembaga keuangan adalah bank dan hanya bank saja. Nah, di sini saya mau klarifikasi bahwa lembaga keuangan sebenarnya memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama lembaga keuangan bank yang seperti kalian pikirkan, dan yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Mungkin kalian bertanya, apa itu lembaga keuangan bukan bank? Jadi lembaga keuangan bukan bank ini adalah lembaga atau badan yang melakukan kegiatannya dalam bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung dengan menghimpun dana, dan caranya dengan mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat, terutama untuk pembiayaan investasi perusahaan. Dan untuk membahas lebih jauhnya tentang lembaga keuangan bukan bank, nanti kita akan beri materi berikutnya karena materi ini cukup panjang, jadi kita akan bagi beberapa segmen, dan untuk segmen ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan bank terlebih dahulu. Sekarang mari kita simak lembaga keuangan bank. Oke, jadi lembaga keuangan bank itu bukan hanya sekedar untuk menabung ya, bukan hanya sekedar untuk menyimpan dana, tetapi bank juga memiliki banyak pelayanan yang dapat diberikan untuk nasabahnya. Oke, jadi apa itu lembaga keuangan bank? Secara lebih detailnya, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, jadi dari sini kalian memiliki bayangan kan bahwa bank itu bukan hanya sekedar untuk menabung atau menyimpan dana saja, tetapi masih banyak pelayanan lainnya yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya. Ya, tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis bank. Kalau tadi jenis-jenis lembaga keuangan ada 2, yaitu meliputi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lembaga keuangan bank, dan di dalam bank itu sendiri terdapat 3 jenis bank. Yaitu yang pertama ada bank sentral, contohnya seperti Bank Indonesia. Kemudian yang kedua ada bank umum, contohnya juga ada banyak di sini. Ada BRI, BNI 46, BCA, Mandiri, Bank Jateng, dan lain sebagainya.
Kemudian jenis yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Bank Sentral. Bank Sentral ini adalah contohnya Bank Indonesia. Tetapi untuk bank sentral ini sendiri tidak memiliki saingan seperti jenis bank lainnya, karena bank sentral ini hanya ada satu dalam satu kawasan negara. Jadi bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Kemudian kita bahas tentang tugas bank sentral. Oke, jadi tugas bank sentral ini sendiri juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya adalah bank sentral ini memiliki kegiatan berupa operasi pasar terbuka di dalam pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. Kemudian bank sentral juga menetapkan tingkat diskonto, kemudian menetapkan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Itu tugas bank sentral yang pertama. Kemudian tugas bank sentral yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksudnya adalah bank sentral ataupun Bank Indonesia selaku bank sentral itu sendiri yaitu merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, sampai memusnahkan uang tersebut dari peredaran. Kemudian yang ketiga, tugas bank sentral yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank. Jadi Bank Indonesia ini menetapkan peraturan memberikan izin bank melaksanakan dan pengawasan serta mencabut izin bank. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bank umum. Apa itu bank umum? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam jasa lalu lintas pembayaran. Jadi kegiatan utama bank umum ini adalah funding, yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian diputarkannya kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kemudian nantinya penabung diberikan bunga simpanan, sedangkan peminjam dikenakan bunga pinjaman dan biaya administrasi. Berikut ada macam-macam kegiatan bank umum. Yang pertama ada funding, yaitu menghimpun dana masyarakat. Yang kedua ada lending, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah service, yaitu memberikan jasa-jasa bank lainnya. Tapi anak-anak, untuk bank umum ini sendiri, tidak keseluruhannya penabung dan peminjam mendapatkan bunga. Karena bagi penabung dan peminjam yang mendapatkan bunga atau dikenakan bunga, artinya mereka melaksanakan transaksi di bank umum konvensional. Karena bank umum ini terdiri dari 2 jenis juga, yaitu bank umum konvensional dan bank umum syariah. Perbedaannya apa? Secara keseluruhan, kegiatan bank umum konvensional dan syariah ini sama, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Akan tetapi, dalam setiap transaksinya, bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak menerapkan suku bunga dalam kegiatan transaksinya, melainkan prinsip tersebut menggunakan akad atau perjanjian yang telah disepakati dalam kedua belah pihak, yaitu baik pihak bank maupun pihak nasabah. Selanjutnya, kita membahas ke bank perkreditan rakyat.
Jadi Bank Perkreditan Rakyat ini biasa dikenal dengan sebutan BPR, yaitu singkatannya, dan kalian pasti sering menemukan di lingkungan rumah kalian atau daerah kalian. Pasti banyak sekali BPR-BPR yang berdiri untuk memberikan pelayanan di kawasan tersebut. Jadi BPR ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya, serta memberikan pinjaman kepada masyarakat. Karena BPR ini adalah bank yang khusus untuk melayani masyarakat kecil di suatu daerah, kecamatan, atau pedesaan, maka bank ini tersebar di berbagai macam lingkungan. Kemudian untuk kegiatan BPR ini sendiri ada 3, yaitu menghimpun dana masyarakat atau funding yang berupa tabungan dan deposito. Kemudian yang kedua ada menyalurkan dana ke masyarakat atau lending, yaitu berupa pinjaman kredit yang sifat pembayarannya yaitu dengan cara diangsur. Dan yang ketiga, kegiatan BPR ini menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, kemudian deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Jadi pada intinya BPR ini memiliki kegiatan yang sama dengan bank umum lainnya, hanya saja BPR ini tidak melayani kegiatan lalu lintas pembayaran, seperti transfer antar bank dan sebagainya. Oke, cukup sekian pembahasan materi kita tentang lembaga keuangan bank, dan mungkin di kesempatan berikutnya saya juga akan memberikan tentang materi lembaga keuangan bukan bank. Dan sebagai evaluasi mandiri, saya akan memberikan tantangan untuk kalian, yaitu untuk menemukan minimal 5 bank yang berada di lingkungan tempat tinggal kalian. Kemudian buatlah daftar dan klasifikasikan bank yang telah kalian dapatkan ke dalam 3 jenis bank yang telah kita bahas pada materi ini. Apakah bank tersebut termasuk ke dalam bank umum, bank sentral, ataupun bank perkreditan rakyat. Dan sertakan pula alasan mengapa bank yang kalian temukan termasuk ke dalam 3 jenis bank yang telah kita pelajari. Kemudian kalian dapat menyimpan jawaban tersebut dan kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih, cukup sekian. Semangat belajar untuk kalian, jangan lupa jaga kesehatan. Walaupun selama ini pembelajaran hanya dari rumah, namun produktivitas untuk mencari segala sumber informasi harus tetap kalian ikuti. Karena untuk yang namanya belajar, kita tidak hanya dapat melakukannya di sekolah, namun dapat melakukan di luar sekolah, salah satunya yaitu di rumah, seperti yang kita lakukan selama ini. Oke, cukup sekian pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.